Ada rumah yang dulu terasa luas. Bukan karena besar ruangannya, tapi karena dipenuhi tawa, canda, dan hangatnya pelukan. Tapi waktu, luka, dan kata-kata yang tak terucap bisa mengubah rumah itu jadi medan perang sunyi, di mana dua hati yang seharusnya saling menguatkan justru sibuk membangun tembok setinggi ego. Ini bukan cerita tentang siapa yang lebih salah, bukan tentang menantu durhaka atau mertua kejam. Ini tentang dua orang yang sama-sama takut kehilangan tapi lupa bahwa mempertahankan sesuatu dengan cara yang salah sama bahayanya dengan melepaskannya begitu saja. Ini tentang Arya, Citra, dan Mama Ros. Tiga jiwa yang terikat pernikahan dan darah tapi nyaris hancur karena satu hal sederhana. Mereka lupa mendengar. Mereka lupa bahwa di balik setiap omelan ada rasa takut. Di balik setiap kepergian ada tangis yang tak sempat keluar. Selamat menyaksikan bagaimana sebuah keluarga jatuh, lalu belajar merangkak untuk bangun lagi. Atau mungkin tidak semuanya bisa diperbaiki, tapi setidaknya mereka belajar. Dan kadang belajar udah cukup untuk memulai kembali. Arya dan Citra menikah karena cinta. Tapi pernikahan bagi Arya berarti juga membawa istrinya tinggal bersama ibunya, Mamah Ros. Rumah besar di pinggir kota itu dulu terasa lapang, tapi sejak Citra masuk, tiap sudut terasa seperti medan perang. Citra, gadis kota yang terbiasa dengan karier, kopi kekinian, dan privasi. Mamah Ros, janda tangguh yang terbiasa dengan dapur panas, siraman rohani setiap subuh, dan tradisi yang harus dijalankan tanpa protes. Hari pertama Mama Ros sudah protes. "Cit, kenapa sarapan cuma roti tawar? Laki-laki butuh nasi, sayur, lauk, jangan seenaknya." Citra tersenyum tipis. "Maaf Bu, saya biasa sarapan simple, tapi besok akan saya usahakan." Dari situ pertengkaran dimulai. Bukan teriakan, tapi dingin. Senyum palsu, kata-kata tajam yang dibalut sopan santun. Suatu sore, Mamah Ros menemukan baju batik kesayangannya, peninggalan almarhum suami, dipotong-potong jadi lapel. Citra mengira itu kain lap tua. Mamah Ros menangis seharian. Arya dari posisi paling sulit, "Cit, kenapa nggak tanya dulu?" Arya suara berat. "Itu di lembar bawah, dalam plastik robek, diletakkan di gudang yang lembab. Saya pikir sudah tidak berguna." Citra membela diri. "Tapi itu kenangan ayah, kamu egois." "Egois? Aku di rumah ini selalu salah. Masak tidak enak, bersih-bersih salah, napas pun sepertinya salah mah." Mama Ros dari kejauhan mendengar. "Dengar sendiri Arya, istri kamu kurang ajar," dibilangin sedikit membantah. Malam itu Citra mengemas koper kecil. Arya menahannya. "Kita cari solusi sayang." "Solusi? Kamu selalu membela ibumu Arya. Aku sudah lelah." Konflik memuncak saat Mama Ros jatuh sakit, jantungnya bermasalah. Dokter bilang hindari stres. Arya meminta Citra bersabar, tapi Citra sudah di ujung tanduk. Suatu malam, Mama Ros mendengar Citra bicara di telepon dengan sahabatnya Dina. "Jujur Dina, aku benci hidup di sini. Setiap hari rasanya seperti dimarahi pembantu. Aku minta Arya pindah, tapi dia bilang tidak tega ninggalin ibunya." Mama Ros terhenyak. Diam-diam dia kembali ke kamar. Keesokan paginya, semua tenang, berlebihan. Mama Ros menyiapkan sarapan kesukaan Citra. Telur setengah matang, roti gandum, jus alpukat. Citra bingung. "Ini untukmu nak," kata Mama Ros lembut. "Maksud ibu?" Citra curiga. "Aku dengar semalam kamu teleponan. Aku tahu kamu tidak pernah bahagia di sini. Maafkan ibu yang terlalu keras." Citra terdiam. Ada rasa bersalah merayap, tapi kelembutan itu hanya bertahan 3 hari. Kembali lagi protes soal cucu. Citra belum mau punya anak karena fokus karier. Mamah Ros sudah ingin menggendong bayi. "Kapan kamu kasih aku cucu? Umurku tidak muda lagi," desak Mama Ros di meja makan. "Saya dan Arya masih menikmati masa-masa kami Bu," jawab Citra hati-hati. "Masa-masa apa? Nanti mandul." Citra menangis ke kamar. Arya hanya diam. Lagi-lagi diam. Suatu Sabtu malam, hujan deras. Mama Ros meminta Citra mengantarnya ke pengajian karena sopir libur. Citra bilang dia sedang migrain. Tapi 5 menit kemudian, kakak ipar Citra, Mira, telepon dan Citra tertawa keras. Mama Ros mendengar, wajahnya berubah marah. "Kamu bohong Citra, kamu tidak sakit. Kamu hanya malas mengantarkan ibu." "Mama, ini bukan bohong. Migrain saya datang dan pergi. Saya tertawa karena Mira cerita lucu. Bukan berarti saya sehat sempurna." Citra membela. "Alasan, dasar menantu durhaka." "Durhaka? Selama 2 tahun saya di rumah ini, tidak pernah sekalipun ibu menganggap saya bagian dari keluarga. Saya selalu jadi babu yang tidak pernah cukup baik." Arya yang mendengar dari kamar mandi buru-buru keluar.
"Berhenti kalian!" Tapi sudah terlambat. Citra ambil tasnya. Kali ini dia serius. "Arya, pilih aku atau ibumu. Karena aku tidak sanggup lagi." Arya terdiam, matanya berkaca-kaca. "Citra, jangan. Ibu sudah tua, Arya. Kamu tahu sendiri," kata Mama Ros pelan tapi tegas. "Kalau dia pergi itu pilihannya, bukan kesalahanmu." Citra tertawa getir. "Lihat, bahkan dalam perpisahan ibu tetap tidak mengerti." Citra pergi malam itu. Sepatu haknya terdengar di lantai keramik bagai palu penghakiman. 3 bulan berlalu. Arya hidup seperti robot. Pulang kerja, duduk di ruang tamu, menatap kosong. Mama Ros juga berubah. Dia tidak lagi cerewet. Dulu rumah penuh suara perintah dan protes, kini sunyi menusuk. Suatu malam, Mama Ros masuk kamar Arya. Dia melihat Arya memegang foto Citra sambil menangis pelan. "Nak, ibu minta maaf. Bukan salah ibu, Ma. Justru ini salah ibu. Ibu terlalu takut kehilangan kamu hingga ibu lupa bahwa Citra datang membawa cinta untukmu, bukan untuk mengambilmu dariku." Arya menangis lebih keras. "Saya tidak bisa memilih, Ma. Saya sayang ibu, tapi saya juga sayang Citra dan saya gagal di keduanya." Mama Ros duduk di samping Arya. Untuk pertama kalinya dia tidak memberikan solusi, tidak menyalahkan, tidak memerintah. Hanya diam dan merangkul putranya. 2 bulan kemudian, Citra menerima pesan panjang dari Mama Ros. "Citra, ibu tidak punya hak memintamu kembali, tapi ibu ingin minta maaf. Ibu belajar dari kepergianmu bahwa kebahagiaan Arya bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa di rumah ini. Kebahagiaan Arya adalah saat kalian berdua tertawa kecil di dapur malam-malam. Saat kamu membacakan buku untuknya, saat kamu marah tapi masih memasak kesukaannya. Ibu selama ini buta, sekarang ibu mengerti. Maafkan ibu." Citra membaca sambil menangis. Dia masih cinta pada Arya. Dia juga belajar bahwa dia terlalu cepat menyerah, terlalu cepat memberi ultimatum bahwa 2 tahun bukan perang yang harus dimenangkan, tapi rumah yang harus dibangun bersama. Arya dan Citra akhirnya bertemu di kafe tempat mereka berpacaran dulu. Mereka berbincang sampai subuh. "Aku minta maaf," kata Citra. "Aku egois." "Aku juga." "Aku pengecut," jawab Arya. Mama Ros di rumah menyiapkan kamar untuk Citra. Tapi kali ini dengan kertas berisi peraturan hanya satu. "Jadilah dirimu sendiri. Ibu akan belajar mencintaimu apa adanya." Citra pulang, bukan sebagai menantu yang kalah atau menang, tapi sebagai anak baru yang sama-sama belajar. Mama Ros tidak lagi protes soal sarapan. Citra tidak lagi marah soal nasi vs roti. Arya tidak lagi diam. Mereka makan malam bertiga. Sepiring nasi, sepotong roti, dan segelas air mata yang sudah kering. "Selamat datang di rumah, Nak," kata Mama Ros lirih. "Terima kasih, Bu, sudah membukakan pintu untuk saya," jawab Citra sambil tersenyum menahan tangis. Bukan akhir bahagia yang sempurna, tapi akhir di mana mereka mengerti bahwa cinta bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang bertahan untuk terus belajar. Pesan moral, kadang perpisahan itu mengerikan, tapi juga bisa jadi sekolah terkejam yang mengajarkan arti kehadiran seseorang. Mertua dan menantu boleh beda, tapi kalau sama-sama keras kepala tanpa kompromi, yang hancur bukan hanya rumah, tapi hati banyak orang.